satu temuan akademisi dari tim peneliti bahwa ternyata sekarang ikan juga itu sudah berbahaya bagi manusia. Saatnya Anda ikuti podcast Pamara, Mace Bicara bersama RRI Nabire. Ya, kembali di podcastnya RRI, podcast Pamara, Mace Bicara. Iya. Oke, kita akan ngobrol banyak hal. Kalau kita berbicara lingkungan, berbicara kesehatan, ya itu pasti masalah kebersihan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di podcast Pamara bersama, ini panggil Kakanda atau Bapak atau Bang. Yang asiknya apa ya? Saya menyesuaikan aja. Iya, ada Bapak Kadis, Bapak Arfan Nathan Palumpun. Halo. Halo, selamat pagi. Gimana, sehat? Sehat, Pak. Sehat. Ya, cuaca nih kayaknya buat kita agak sedikit ini ya. Kalau daya tahan tubuh kita tidak kuat ya pasti. Ya, mungkin serangan. itu salah satu dampak dari perubahan iklim. Iya. Iya, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama adik kita, Adik Ingrid. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik ya. Banyak hal ya. Ini penerus kita, gimana mereka ini menjadi contoh untuk bagaimana menjaga lingkungan. Nah, ini siapa nanya apa? Pak Arfan atau Pak Nathan atau? Biasa disapa Pak Arfan. Pak Arfan ya, Pak Arfan. Ya, ini kan di depan kita ini banyak nih. Ini pasti banyak artinya. Nah, sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya apa dari Dinas DLHK ini? Baik, Bang, makasih ya. Sekarang yang program kami dari lingkungan hidup yang lagi gencar-gencar itu adalah bagaimana pengurangan sampah. Nah, jadi pengurangan sampah itu berkaitan dengan bagaimana kami mengajak masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang hari ini bisa dihasilkan oleh masyarakat. Contohnya yang di depan kita ini. Ya, ini semuanya hasil dari tempat sampah yang didapat oleh anak-anak kami, diambil kemudian diolah menjadi sebuah kreasi kerja tangan yang punya manfaat. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari program pengurangan sampah yang hari ini digencarkan oleh pemerintah pusat dan bahkan di daerah semua dicanangkan bahwa kita harus lakukan gerakan pengurangan sampah. Ya, kalau berbicara sampah ini, Pak Arfan itu melihat untuk khusus untuk generasi muda, karena di sini nanti adik-adik kita, nanti kita akan ngobrol lagi terkait itu. Gimana melihatnya untuk generasi muda ini? Ada kan, apalagi kalau masih anak muda itu, ada yang perilakunya positif, negatif. Gimana melihat ini? Oke, terkait tentang generasi muda, kami dari lingkungan hidup itu ada program dari kementerian memang bahwa generasi muda ini adalah salah satu tonggak paling terdepan yang bisa menjadi pahlawan-pahlawan dalam menjaga lingkungan. Contohnya, kami ajarkan untuk bagaimana berbudaya menjaga lingkungan di sekolah mereka, mulai dari sekolah. Yeah. Nah, karena kami lihat generasi muda ini punya kreasi yang luar biasa. Ya, contoh yang di depan kita adalah salah satu kreasi-kreasi mereka. Karena kreasi mereka ya. Kreasi mereka ini karena mereka ini punya rasa pingin tahu dengan sebuah sesuatu untuk berkreasi menjadikan sebuah hasil karya yang punya nilai manfaat begitu. Nah, untuk itu kami punya program yang namanya Sekolah Adiwiyata. Nah, Sekolah Adiwiyata ini kami canangkan ke setiap sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Di sana kami membina mereka bagaimana sekolah itu harus mulai berbudaya, bahkan di materi mereka, di kurikulum itu harus ada termuat tentang bagaimana melestarikan lingkungan. Nah, termasuk di sana ada bagaimana cara mengolah sampah, mendaur ulang sampah. Itu ada diimplementasikan di kurikulum mereka ke depannya seperti itu. Ya, saya ke Adik Ingrid dulu nih, Adik Ingrid. Ini kan dari SMA 3 ya, SMA 3. Iya. Itu apa program-program yang dikerjakan adik-adik di SMA 3 itu, termasuk untuk dalam menjaga lingkungan di sekolah itu? Salah satunya itu ada bank sampah. Bank sampah itu pemilahan sampah botol plastik yang dibuat oleh anak coding dan difasilitasi oleh Toyota. Jadi itu untuk mengajak siswa-siswi SMA Negeri 3 Nabire agar mengumpulkan banyak sampah plastik. Jadi biar mereka lebih semangat lagi, 10 botol plastik akan dihargakan dengan 1.000. Oh,
1.000 ya. Ya. Jadi dapat duit di situ ya. Iya, jadi kalau nggak dapat uang jajan bisa cari uang jajan di situ. Luar biasa ya. Jadi seperti topik kita kali ini ya, sampahku tanggung jawabku. Iya. Jadi ini sampahku bisa menghasilkan duit ceritanya ya. Iya, begitu. Ya, Pak Arfan tadi melihat itu adik kita di SMA Negeri 3 ini mereka ada bank sampah dan bisa menghasilkan uang. Ada kolaborasi nggak? Benar, kami sebenarnya dari Dela pun sempat kaget ketika melihat mereka bisa menciptakan sebuah alat yang dirancang dengan sebuah coding menggunakan bahasa pemrograman ya. Iya. Kalau kita tahu membuat sebuah program itu biasa orang-orang IT yang harusnya, tapi SMA 3 ini dengan luar biasa dengan guru-gurunya yang bisa membina mereka menciptakan sebuah alat yang bisa menghitung jumlah botol yang masuk alat tersebut. Itu sudah luar biasa bagi kami, itu sudah luar biasa dan mungkin dapat sponsor dari Toyota ya itu. Iya. Luar biasa itu bahwa kami dari Dela sangat mendukung dan kami jadikan sekolah ini salah satu sekolah tujuan kami ya, sebagai binaan Adiwiyata juga. Semoga ke depan bisa masuk kategori nasional itu. Karena kemarin Nabire itu masuk kategori nasional dari SMP Al Madinah. Jadi masuk kategori Adiwiyata dari kementerian itu kategori nasional. Cuma tidak terekspos mungkin kemarin karena memang kami tidak punya waktu untuk mengekspos itu, tapi kali ini kami jadikan target SMA 3 bukan cuma SMA 3 tapi sekolah-sekolah lain juga kami akan mengajak ayo dengan kreasi-kreasi siswa dengan tadi judulnya sampah adalah tanggung jawabku itu bagaimana sebuah sampah bisa dihasilkan diolah menjadi sebuah nilai yang bermanfaat dan punya nilai begitu. Jadi saya penasaran. Ini kan dapat sponsor dari Toyota ya, Ding? Iya. Itu gimana ceritanya? Coba ceritakan dulu, penasaran saya. Jadi ceritanya itu kan Toyota lagi membuat program tentang lingkungan sehat juga. Oh, ya. Jadi dia sponsor sekolah-sekolah yang berkenan untuk membuat mesin. Jadi salah satunya sekolah kami. Dan mumpung kami juga mempunyai ekskul coding, jadi kami menerima hal tersebut. Jadi ada ini ya, jadi kerjasama, jadi dapat sponsor dari Iya. Toyota ya. Karena tadi membuat alat tersebut ya. Iya. Ya. Saya ingin tahu Pak Arfan, ini kan pasti tadi sudah beberapa hal yang diceritakan sama adik kita di SMA 3 bagaimana bisa menjaga lingkungan dengan kreativitas yang dilakukan oleh mereka. Sampahnya mereka bisa menghasilkan duit untuk mereka sendiri, bisa dapat uang jajan ya. Iya. Ini bagaimana program-program dari DLH sendiri? Kalau kita berbicara, kalau saya bisa katakan itu DLH itu mengontrol sampah di Nabire. Karena di Nabire ini bukan orang Nabire aja yang Benar. menghasilkan sampah, tapi di kabupaten karena aktivitasnya kan semua di sini. Betul, Gimana betul. ceritanya itu? Jadi gini, memang kami Dela itu kalau dibilang sangat berat, tugas kami memang berat. Seperti tadi Abang katakan bahwa daerah Nabire itu mengontrol sampah di seluruh kabupaten Nabire, bukan cuma kita tahu Nabire ini adalah sebuah kota transit. Iya. Dari beberapa kabupaten, otomatis setiap masyarakat yang singgah di Nabire pasti punya sampah. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, mungkin banyak yang belum tahu bahwa cara menghitung sampah itu mudah sebenarnya. Per orang itu menghasilkan 0,5 kilogram per hari. Itu per hari. Ya, jadi dikali jumlah masyarakat Nabire itu sudah berapa dikali dengan tadi. Ya. Nah, untuk sementara Nabire ini punya jumlah sampah yang kita kelola itu 70,1 ton per hari. Itu yang dihasilkan Besar, ya? masyarakat Nabire. Ini belum yang lain ini. Kita baru hitung masyarakat Nabire dan ini hitungan real di lapangan. Iya. Jadi setiap armada kami naik sehingga di kantor tuh kita hitung jumlah sampahnya per truk itu berapa. Nah, itu yang kami hitung selalu dan itu dicatat dalam aplikasi kami yang namanya SIPSN dan itu terpantau di pusat oleh kementerian. Nah, jadi kami mengajak siswa-siswa karena mulai dari siswa. Contoh depan kita ada tumbler nih. Iya. Kemarin kami ada bagi-bagi tumbler ke sekolah-sekolah. Semua bagi-bagi siswa kita ya? bagikan. Tapi tidak semua siswa, tapi ada perwakilan dari tiap sekolah kita bagikan. Ini salah satu cara edukasi kami bahwa kita mengurangi sampah plastik. Jadi jangan lagi ada kemasan-kemasan botol di sekolah yang dihasilkan. Contoh SMA 3 ini berapa siswanya ini? Ada 900-an. 900. Kalau tiap hari siswanya beli aqua kemasan 900 dikali berapa minggu itu sampah yang dihasilkan, botol yang dihasilkan di sekolah tersebut. Nah, kami sangat antusias dengan SMA 3. Mereka sudah punya bank sampah ini luar biasa. Jadi siswa bawa botol ditukar dengan rupiah. Nah, itu tujuan pemerintah sekarang. Nah, selain mengurangi sampah tadi, bagaimana sampah itu bisa terkelola dan punya nilai manfaat dan nilai ekonomis. Itu yang paling penting. Makanya kami kemarin begitu hari sampah peduli sampah nasional,
Hari Lingkungan Dunia, kami bagikan tumbler. Ini sudah yang kedua kali sejak saya di sini. Selalu saya gaungkan tentang penggunaan tumbler. Bahkan di kantor kami juga wajib semua menggunakan tumbler. Makanya kenapa ada Spencer tadi saya taruh. Jadi setiap ruangan sudah pakai Spencer, nggak ada lagi kemasan. Ya, bahkan di meja saya itu saya larang untuk ada. Ini pun himbauan dari Pak Menteri sekarang. Mulai dari kementerian itu sudah budaya kami di DLH. Acara event nasional pun dihadiri oleh tamu apapun yang di meja itu pasti tumbler, tidak ada lagi minuman kemasan. Tujuannya bahwa mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik ini sekarang menjadi ancaman dunia. Sampah kalau kita lihat mungkin tadi teman-teman masuk di depan ada contoh-contoh tulisan itu sampah botol itu berapa tahun baru bisa terurai, itu 250 tahun bayangkan. Nah, ini ke depan generasi kita bisa terancam dengan makanya judul tema dari Hari Peringatan Lingkungan Sedunia kemarin itu ada Beat Plastic Pollution. Kita hentikan polusi plastik. Salah satu contohnya ya ini kita sekarang penggunaan tumbler nih. Kita lagi sosialisasi gencar-gencar ke sekolah-sekolah adik-adik SMA. Ke sekolah ayo bawa tumbler, gak usah lagi jangan bawa beli minuman kemasan. Memang simple sebenarnya, tapi sampah yang dihasilkan itu yang sekarang kita pikirkan. Bagaimana kalau 900 tadi siswa yang hadir tiap hari dengan botol minuman tiap hari dibeli 900 biji itu menjadi sampah. Jadi satu orang satu aja dalam sehari itu bisa. Belum tentu satu loh. Iya kan? Contoh kecil ya, contoh kecil. Satu aja kalau satu orang bawa sampah plastik dikalikan 900 nanti banyak ya sampahnya. Itu untuk satu sekolah aja, belum sekolah-sekolah yang lain lagi ya Pak. Belum sekolah Pak lain nih. Nah ini yang sekarang jadi tugas kami berpikir bagaimana caranya ini kita mengedukasikan ke anak-anak sekolah yang hari ini tiap hari mereka mengkonsumsi minuman kemasan yang pada ujungnya berbuah pada sampah yang dihasilkan. Iya, tapi Pak Afran terima kasih ya, kita sudah dikasih waktu podcast di DLH sini ya. Oh, siap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga teman-teman dari RRI. Iya. Ini udah kedua kali ya teman-teman dari RRI untuk podcast di DLH ini. Kedepannya saya harap, ayo sama-sama kita terus lakukan kampanye-kampanye tentang lingkungan. Itu harapan kami. Ya, kita tur lah istilahnya ya kalau mungkin hari ini di sini, besok kita bisa outdoor lagi ya di mana. Besok di tempat lain lagi ya. Siap. Iya. Oke, itu menarik sekali. Ya, tapi tadi memang menarik yang seperti Pak Afwan tadi bilang. Ketika saya masuk itu ada contoh-contoh plastik. Itu dia terurai, itu ada yang saya penasaran itu yang tidak bisa terurai itu yang pertama. Benar. Terus botol yang tadi Pak Afwan bilang itu 450 tahun baru bisa terurai. 200. Nah, bungkus rokok itu 25 tahun, bayangkan bungkus rokok. Makanya teman-teman perokok saya bilang ketika bungkus rokok Bapak buang di tanah atau di lingkungan itu 25 tahun baru rusak. Sekitar 25 tahun. Kalau botol itu 25 tahun. Iya. 250 tahun itu. Styrofoam itu tidak bisa terurai. Kemarin mereka pikir teman-teman pedagang, wah kita simpel pakai styrofoam ini untuk kemasan makanan. Ternyata itu tidak bisa terurai sama sekali styrofoam, kecuali dengan cara dibakar. Nah kalau dibakar jadi polusi lagi. Nah untuk itu kami selalu mengkampanyekan itu. Jadi edukasi ini juga kita sudah taruh misalnya di pantai Gedo. Di beberapa tempat wisata ya gitu ya. Kita pasang biar masyarakat walaupun itu lihat mungkin orang lihat seperti sangat sederhana tapi punya nilai pengetahuan bagi masyarakat bahwa ternyata sampah itu sekian tahun baru bisa terurai. Mungkin dengan cara begitu mereka mulai sadar. Gitu. Jadi ketika kita masuk di sini tuh sudah ada tulisan itu menjadi motivasi untuk kita juga ternyata gini ya. Sebelumnya kan kita tidak tahu ternyata kertas ini aja 5 tahun baru terurai ya. Tisu contoh kayak tisu dan yang lain-lain. Nah, saya penasaran, ini kan tadi adik-adik kita di SMA 3 itu kan banyak kreasinya. Tadi salah satunya tadi uang sampah ya. Nah, seperti yang di depan ini. Ini kan salah satu contoh yang ini kan dibuat dari adik-adik yang kreativitas. Mungkin ada beberapa contoh seperti pot bunga, tempat sampah digunakan dari limbah plastik dan yang lain-lain. Itu gimana? Apakah di SMA 3 itu gimana? Ada tidak kreativitas seperti itu lagi? Ada dong, pastinya. Apa tuh? Pastinya plastik yang kita buat seperti dijadikan tas, terus seperti ini juga sedotan dijadikan bunga, terus galon-galon bekas dijadikan pot bunga. Ekobrik yang botol dijadikan kursi sofa itu juga ada juga ya? Ada. Penasaran saya ini. Luar biasa kreasi. Jadi kami sempat lihat dan kaget bahwa mereka juga lakukan kegiatan ekobrik. Itu istilah ekobrik itu dari sampah plastik dijadikan kursi sofa, pot bunga. Itu istilah di Dela itu ekobrik. Jadi mereka sampai bikin sofa yang dibungkus dengan kulit ini ya.
Jadi tidak kelihatan di dalamnya tuh botol plastik. Di dalam itu Botol minuman yang diisi juga dengan sampah plastik lagi, dipadatkan dengan sampah plastik. jadi itu dijadikan sebagai ini ya pengganti sofa. Gitu ya. Bayangkan itu kalau hancur 250 tahun baru rusak sofa. Rusak. Tapi kalau sofa yang lain coba pasti umur 2-3 tahun pasti sudah rusak kan. Tapi kalau yang itu wah luar biasa. Jadi seperti kita gunakan dari spon ya. Kalau itu Iya, dia spon, terisi iya. dengan ini ya sama-sama plastik Iya, gitu Botol ya. sama-sama minuman. plastik. Limbah-limbah plastik Itu gitu. luar biasa kreasi mereka Luar sampai biasa ya. situ. Dan biasanya kan kalau kita lihat tuh ada dari pot bunga ya, tempat sampah, tapi ini dijadikan kursi sofa Kursi ya. sofa, kursi sofa. Ya itu inisiasi dari guru-guru atau gimana ceritanya sampai ada kreativitas untuk bagaimana menjaga lingkungan di sekolah itu deh. Jadi kan banyak lewat-lewat di VIP Iya, iya, TikTok iya. sekarang. Iya. Jadi kita juga jadi kayak terinspirasi untuk buat. Jadinya kita kayak, ayo kita ngajak guru-guru, ngajak teman-teman buat-buat. Ya, dan disetujui oleh guru-guru, jadi kita buat. Udah. Ya, itu kalau kita memanfaatkan media sosial dengan baik ya, Nah. positifnya juga Iya. ya. Jadi awalnya ketika ada ya di TikTok lihat hal-hal positif yang banyak dilakukan ya di sekolah-sekolah lain Iya. untuk memanfaatkan sampah-sampah plastik ini untuk kreativitas ya. Oke. Iya, kalau berbicara tentang sampah ini itu pasti tidak ada habis-habisnya Pak Betul, Arfan ya. tidak ada habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya, apalagi kita di Nabire. Ya Iya. kesadaran itu sangat penting. Pak Arfan melihat kesadaran masyarakat Nabire yang ingin disampaikan karena kesadaran ini itu dari pribadi rasanya. Benar. Iya, gimana Pak Arfan? Jadi makasih Bang. Jadi kembali untuk mengatasi sampah itu kembali ke pola hidup dan kesadaran masyarakat. Kami sudah berusaha dari Dela melakukan edukasi, kemudian sosialisasi tentang jangan buang sampah sembarang. Terlebih ke kali nih. Sering di Nabarua itu sering kita lihat itu sampah ada tiba di kali, sering kami pantau. Oh, di kali. Nah sekarang yang jadi penelitian teman-teman kita dari akademisi itu ada satu temuan terjadinya pencemaran laut dengan mikroplastik. Jadi plastik yang hancur di laut itu dimakan oleh ikan dan ketika kita mengkonsumsi ikan itu berbahaya bagi manusia. Yang kita kenal dengan sekarang yang mikroplastik itu. Jadi kita nggak tahu ini ke depan nanti bagaimana. Ketika kita mengkonsumsi ikan tadi yang sudah memakan plastik yang hancur di lautan itu akan menjadi sebuah ancaman bagi manusia juga. Yang kita kenal sekarang dengan mikroplastik dan itu sudah menjadi satu temuan akademisi dari tim peneliti bahwa ternyata sekarang ikan juga itu sudah berbahaya bagi manusia dengan pencemaran tadi plastik yang mungkin dibuang ke sungai, muaranya di laut tuh. Nah, ini kami minta masyarakat ayo sadar. Kita nggak tahu generasi kita berikutnya nanti seperti apa ini. Ketika kita sekarang yang ada hari ini tidak menjaga lingkungan kita sampah buang sembarang apa. Dan saya rasa pemerintah kabupaten dan provinsi sudah berkolaborasi untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas bak sampah di 9 kelurahan. Walaupun masih ada beberapa daerah yang belum tercover, tapi kami berjuang terus tahun ini. Ada beberapa daerah-daerah atau kelurahan yang belum mendapatkan fasilitas kontainer sampah. Kami akan berjuang di tahun ini akan mungkin mudah-mudahan bisa terwujud begitu dengan harapan jangan lagi masyarakat buang sampah sembarang. Makanya kami selalu mengajak teman-teman anak-anak muda, generasi muda terutama anak-anak sekolah karena untuk edukasi ke anak sekolah itu mungkin lebih mereka bisa menerima dari awal. Untuk contoh sekarang yang lagi kita giatkan ini ada memilah sampah dari sumbernya ini. Nah ini sebenarnya susah bagi masyarakat. Buang sampah pun belum tentu mereka mau buang, apalagi pilah sampah dari sumbernya. Contohnya nih, sampah plastik kita pisahkan, sampah organik kita pisahkan. Nah, itu memudahkan kami juga dari Dela untuk bagaimana mengolah sampah. Tapi kalau sampah masih tercampur, wah itu repot. Nah, untuk itu ada budaya yang sekarang lagi kita gencarkan untuk ayo siswa-siswa kita memilah sampah dari rumah kita ini. Contoh tadi botol plastik kita pisahkan bawa ke bank sampah bisa ditimbang menjadi nilai ekonomis. Nah ini kedepannya kami akan membuat bank-bank sampah juga dengan beberapa lokasi di kelurahan bekerja sama dengan masyarakat setempat para pemuda untuk ayo kita buat bank sampah unit. Nanti bank sampah induknya di mana nih? Nah itu supaya botol yang hari ini berhamburan di mana-mana itu bisa menjadi punya nilai manfaat. Seperti tadi adik cerita bahwa kami di sekolah 10 botol ditukar Rp1.000 lumayan ya pakai jajan di kantin ya. Tapi kantin juga jangan lagi ya itu ketika dengan tumbler ini kantin akan kehilangan mata pencaharian. Iya karena wah kita nggak bisa jual minuman kemasan lagi nih karena siswa sudah punya pada tumbler ya. Tapi kami mohon tidak berarti kami mengurangi pendapatan dari kantin-kantin sekolah juga. Tapi yang terlebih mari kita jaga lingkungan kita mulai dari sekolah gitu. Iya, seperti sampah kita ada tanggung jawab kita ya. Ya, seperti itu.
Jadi sampah kita adalah tanggung jawab kita. Itu kembali ke tidak berarti judulnya, di sekolah dapat duit dari bank sampah, bawa sampah dari rumah kita. Karena kurang sampah kita di sekolah ya. Jangan kita kalau sampai keluar, seperti itu. kita kalau keluar itu di mall-mall besar itu sudah ada fasilitas yang disiapkan. Jadi kita membawa sampah kita ke sana, botol, nanti keluarnya itu ada kita mendapatkan poin. Tinggal nanti ditukar dengan rupiah. Iya. Itu di luar sudah mulai. Kalau untuk Nabire sendiri bank sampahnya gimana? Nabire kemarin provinsi sempat membuat bank sampah. Itu bekerja sama dengan rumah-rumah ibadah, cuma hari ini nggak tahu ya, nggak lanjut lagi apakah belum ya. Tapi harapan kami kabupaten pun akan mendorong itu bank sampah karena itu menjadi kewajiban kami DLH untuk membina masyarakat, adik-adik sekolah, mereka para pemuda yang tidak punya pekerjaan. Ayo kita buat bank sampah unit, dan itu bisa bekerja sama dengan CSR dari perusahaan. Kedepan kami akan bekerja sama mungkin dengan Bank Papua nanti untuk meminta bagaimana Bank Papua membuat bank sampah unit nih. Membangun outletnya aja, nanti kami yang ini bantu membentuk pengelolanya di situ, biar masyarakat bisa sadar bahwa sampah ini ternyata menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti tadi judulnya, sampahku adalah tanggung jawabku ya gitu ya. Tapi saya menarik ini karena kreativitas dari adik-adik kita di SMA 3. Saya muncul ide gitu ya. Kemarin kan ada lingkungan hidup, hari lingkungan hidup ya. Semoga kedepannya itu ada istilah kayak kalau biasa 17 Agustus itu biasanya kan ada karnaval. Betul. Ya, mungkin dari DLH bisa bikin karnaval untuk memanfaatkan itu ya, sampah-sampah plastik untuk mungkin dibuat dari fashion, baju dan yang lain-lain gitu ya. Terima kasih, ini sebenarnya ide yang bagus ini. Impian kami semoga ke depan bisa terwujud itu. Iya. Mungkin menjelang hari lingkungan hidup sedunia tahun depan kita akan buat karnaval limbah plastik ya. Bagaimana siswa-siswa bisa membuat kreasi pakaian, busana dari limbah plastik dan itu mengurangi sampah plastik. Boleh lah nanti. Mungkin fashion show dari itu ya. Boleh. Bajunya sambil karnaval. Karnaval ya. Itu keren ya. Mungkin 17 Agustus besok boleh ya. Bisa ya. Ada karnaval, saya mau menantang nih teman-teman dari SMA 3. Ayo kita tampilkan kreasi sampah plastik. Atau mungkin sebelum kegiatan dari DLH itu mungkin tur dulu ke sekolah. Nanti kita nih ada kegiatan. Jadi sekolah-sekolah sudah siapkan gitu ya. Oh siap. Mereka menyiapkan yang bagus betul, untuk menampilkan. Betul. Tapi yang sudah siap nih kayaknya dari SMA 3 nih. Ada juga SMP Antonius, mereka juga kreasi itu SMP Antonius. Masih ada sekolah-sekolah lain. Nanti boleh nanti mungkin sebelum 17 kan nanti ada karnaval nih. Nanti kami coba mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak ayo gabung dengan DLH buat satu barisan untuk kita menampilkan kreasi bagaimana mengolah limbah plastik ini yang punya nilai ekonomis. Mungkin gitu ya, Dek? Iya. Kita bisa katakan SMA 3 ini bisa mencontohkan untuk SMA lain untuk jadi duta lingkungan hidup untuk generasi muda ya. Harapan kami seperti itu. Semoga ada sekolah-sekolah yang bisa menjadi duta lingkungan hidup. Jadi ketika ada fashion show terbuat dari itu, ini yang duta-duta kita perwakilan untuk menjaga lingkungan hidup. Oke Pak Arfan, terima kasih sudah menyiapkan tempat untuk RRI untuk kita podcast ngobrol-ngobrol santai di sini terkait dengan ini. Memang kalau masalah sampah ini kalau tidak dikontrol oleh Pak Arfan, ini bisa kena dampaknya. Benar. Bisa kesehatan terganggu. Betul. Kita lewat di tempat-tempat yang sampahnya tumpuk, ya kita menghirup akhirnya pulang sakit, kurang sedap ya. Itu menjadi tugas kami Pak. Suka tidak suka itu menjadi tugas DLH. Dan kru saya di lapangan tuh 24 jam. Ya, bahkan di hari Sabtu dan Minggu tidak ada libur. Kami terus melakukan evakuasi sampah dari kota ke TPA. Itu selalu tidak pernah kami hentikan. Walaupun saya lihat itu armada itu saya lihat DLH kurang, namun upaya-upaya yang terus dilakukan ya dari jujur DLH memang itu. Dari sisi fasilitas kami sangat kurang, minim. Tapi kami berjuang semaksimal mungkin. Bagaimana Nabire harus bersih nih. Yang hari ini jadi ibu kota provinsi, kita malu dong kalau ibu kota provinsi kotor ini. Jadi iya. Pokoknya bagaimana caranya sampah itu harus segera dievakuasi. Belum lagi kalau kendala armada kami rusak kayak sekarang ini ada satu yang rusak saja, itu kami sudah sangat kewalahan. Bayangkan karena satu armada kami itu melayani ada beberapa kelurahan. Nah ini kami berjuang bagaimana bisa mengatur manajemen mereka punya waktu pengangkutan supaya tidak terjadi keterlambatan. Gitu. Tapi memang harus ada pemahaman dari masyarakat ya. Untuk saya lihat kan ada TPS gitu ya, tempat pembuangan sampah. Itu kan pasti ada jadwal seminggu sudah berapa kali. Kami sudah sosialisasi. Tapi itu kadang masyarakat tiap hari dibuang di situ terus. Maksudnya tiap hari pengangkutan itu cuma jamnya buang sampah ini masyarakat belum sadar. Kita udah taruh spanduk jadwal misalnya jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nih. Karena di jam 11 itu jangan lagi ada yang datang buang sampah. Karena ketika sampah sudah jatuh di tanah,
itu nanti susah lagi. Sudah susah Kita harus angkut lagi, butuh waktu. Nah, untuk itu kita minta masyarakat, ayo kita sama-sama sadar, buang sampah di jam yang sudah ditentukan. Jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 10 pagi itu sudah clear. Nggak boleh. Kalau memang masih ada sampah di rumah, termasuk adik-adik sekolah juga, tahan dulu, nanti besok paginya baru dibuang atau sebentar malam ketika kontainer itu sudah ada di lokasi. Oke. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan positif untuk masyarakat Kota Nabire, Pak Arfan. Terus menjaga Kota Nabire agar tetap bersih ya. Amin. Karena memang walaupun tugasnya ya masyarakat juga harus sadar ya. Ya, kami paling besar adalah dukungan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk jaga lingkungan itu paling penting. Kalau masyarakat tidak mendukung kami, sama saja kami tidak akan bisa berhasil semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan Kota Nabire. Ya, juga adik kita ya Ingrid ya SMA 3 terus menjadi duta lingkungan hidup. Berikan contoh ya, karena sudah memberikan contoh untuk mungkin sekolah-sekolah yang lain dia memanfaatkan sampah, terus ada bank sampah. Ini menjadi sesuatu yang bisa dikategorikan kalau SMA lain melihatnya tuh wah, ini keren sekali nih. Kenapa SMA kita tidak? Ya, semoga itu menjadi pemacu bagi sekolah-sekolah lainnya. Iya. Oke, tetap semangat Ingrid untuk terus menjaga lingkungannya. Oke, Pak Arfan, sebelum kita akhiri, saya ingin dengar closing statement-nya kepada masyarakat kita nih. Kadang tadi berbicara terkait dengan kesadaran masyarakat untuk bagaimana bisa sama-sama menjaga lingkungan, karena sampah kita itu tanggung jawab kita. Ya. Oke, silakan. Baik, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Ya. Harapan kami dari DLH sebenarnya kami sangat berharap dengan sangat dalam kepada masyarakat untuk sadar, untuk tidak membuang sampah sembarang, kemudian memperhatikan tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan di masing-masing kelurahan. Jadi tidak membuang sampah lagi di sembarang tempat, terutama di kali-kali dan selokan-selokan. Untuk itu yang kami minta adalah dukungan masyarakat sebenarnya untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dengan memperhatikan tempat-tempat lokasi sesuai area tempat tinggal dan jam buang sampah. Ingat ya, jam 6 sampai jam 9 pagi atau jam 10 pagi itu sudah wajib sampah sudah dibuang ke TPS-TPS yang sudah di 9 kelurahan. Jadi jangan di luar jam itu, tunggu sampai nanti malam ketika kontainer sampah sudah kembali, baru bolehlah masyarakat membuang sampah di tempat yang sudah disiapkan. Oke. Itu harapan kami. Oke, terima kasih. Intinya kesadaran masyarakat harus tahu jam-jam buang sampah, jadi tidak membuang sampah semaunya saja. Benar. Ya, kesadarannya sangat penting. Dan ini sekali closing statement-nya terkait dengan bagaimana generasi mudanya, bagaimana supaya kesadaran mereka untuk menjaga lingkungan. Oke, di sini saya ingin mengajak teman-teman pelajar khususnya Kabupaten Nabire untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Contoh dari hal-hal kecil, jangan membuang sampah sembarangan, memisahkan sampah plastik dan organik, dan jangan membuang sampah di kali dan laut. Serta teman-teman juga jangan sering menggunakan sampah yang hanya sekali pakai. Benar. Oke. Sampah itu kayak banyak sekali dampak buruknya, jadi teman-teman sekalian mohon kesadaran dirinya. Oke. Oke, terima kasih Indri, Pak Arfan. Baik, sama-sama. Juga sudah menyiapkan tempat untuk kita ngobrol bareng di saat ini. Dan pemirsa, sekian podcast RRI Nabire di podcast Pamara. Pace Mace Bicara. Kita jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Salam lestari.